Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh, lanjut jamaah majelis ta'lim di Masjid Al-Islah. Wabil khusus hadir bersama kita para tokoh, para sesepuh, pengurus DKM. Ada lagi tamu kita yang istimewa dari jauh, tapi tamu tuan rumah ya, Pak Ustadz Ali ya. Dan seluruh jamaah yang tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, karena taufik dan hidayahnya kembali pada kesempatan yang mulia ini Allah berikan keberkahan kepada kita, kemuliaan yang luar biasa, di mana Allah mudahkan kita semua untuk mengawali hari kita dengan bersama-sama hadir ke masjid, bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Lalu kita akan lanjutkan dengan mengaji ya, yang sudah kita lakukan secara rutin. Mudah-mudahan amal-amal kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan Allah jaga keistiqomahan kita ya. Khususnya istiqomah menunaikan salat subuh berjamaah, istiqomah untuk selalu mengaji, karena insya Allah ini menjadi amalan unggulan kita, amalan yang sangat Allah cintai, yang Allah balas dengan pahala dan keberkahan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan melanjutkan kajian kita, masih bab yang paling penting dalam hidup kita, bab sholat ya, yang tidak ada uzurnya kecuali kalau sudah tidak punya nyawa ya, atau sudah tidak punya akal pikiran yang sehat. Selagi seorang muslim ini berakal sehat ya, kemudian masih hidup, maka lakukanlah sholat sebisanya. Nah, jadi Masya Allah begitu pentingnya menunaikan sholat bagi kita, karena sholat ini termasuk zikir yang sempurna sekali ya, yang memadukan antara hati kita, lisan kita, dan badan kita untuk selalu hadir ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah, dirikanlah salat untuk berzikir kepada. Terakhir kita sudah membahas tentang rukun-rukun ya, rukun-rukun di dalam salat yang sudah kita pelajari ya. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi di dalam satu ibadah, dan bagian dari ibadah itu yang apabila tidak dipenuhi maka ibadah itu tidak sah.
kan? Kemudian kalau ada orang meninggalkan rukun, ada kemungkinan yang pertama meninggalkannya secara sengaja. Kalau secara sengaja berarti sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Umpamanya rukun sholat kita sengaja tinggalkan berarti sholatnya sudah tidak sah. Ya kan? Atau kalau kita meninggalkannya tidak sengaja, baik karena tidak tahu maupun lupa, maka segera diganti. Contoh umpamanya yang sudah kita jelaskan, sholat maghrib atau sholat isya ya, tiba-tiba ada satu rakaat yang tidak ada fatihahnya karena lupa. Maka rakaat yang tidak ada fatihahnya itu dianggap tidak berlaku ya. Kemudian segera kita ganti. Jadi nggak dihitung ya. Umpamanya kita sholat maghrib rakaat pertama kok nggak ada fatihahnya, rakaat kedua ada, baru ingat di rakaat kedua, berarti yang rakaat pertama itu nggak dihitung. Rakaat kedua dijadikan hitung satu rakaat, kemudian tambah satu lagi, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam sholat itu ada yang sifatnya rukun, yang hukumnya berarti wajib harus ada, ya. Ada yang sifatnya sunnah. Nah, sunnah-sunnah itu para ulama juga membagi, ada sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah-sunnah ya hukumnya sunnah, tetapi apabila kita meninggalkannya karena lupa, itu tidak membuat kita batal sholatnya, tapi kita wajib menyusuli atau melengkapi dengan sujud sahwi. Seperti orang lupa tahiyat awal. Sholat maghrib rakaat pertama betul nggak ada tahiyatnya, rakaat kedua nggak ada tahiyat juga, atau ingat-ingat sudah rakaat ketiga, berarti nanti nggak usah diulang lagi rakaat keduanya. Nah, tapi kita ketika menjelang salam nanti kita disunnahkan juga, disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sujudnya 2 kali, yang lebih terkenal, yang lebih masyhur itu dilakukan sebelum salam. Bacaannya ya kalau hafal dibaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Kalau enggak hafal ya baca subhana rabbiyal a'la. Ini namanya sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah, sehingga itu untuk menambal, melengkapi sholat sunnah atau sunnah ab'ad yang kita lupakan. Tapi kalau sunnah hayat itu sunnah yang kalau ditinggalkan pun ya menjadi tidak sempurna, kurang bagus, tapi tidak sampai membatalkan. Dan tidak juga harus melakukan sujud sahwi. Di sini ada beberapa ya disebutkan. Jadi di dalam kitab-kitab fikih ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini bagian dari wajib ya, sunnah-sunnah ab'ad dianggap wajib. Ada yang mengatakan ini sunnah ab'ad. Kemudian ada sunnah hayat. Apa diantaranya di sini adalah doaul istiftah. Ini karena banyak nanti kita ngebut saya. Doaul istiftah atau doa iftitah. Boleh istiftah, boleh iftitah. Yaitu bacaan sesudah takbiratul ihram. Boleh pilih bacanya banyak. Biasanya yang paling terkenal apa ibu? Yang paling hafal ibu apa? Pokoknya Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukrata wa asila boleh. Dibacakan Allahumma ba'id. Gimana? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yanqa thawbul abyadu minad danas. Boleh yang itu. Boleh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, boleh. Atau boleh yang paling pendek banyak apa? Gimana? Subhanallahi wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala
jadduk wala ilaha ghairuk. Subhanallahi wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Jadi bacanya banyak. Di sini juga disebutkan doa-doa iftitah itu banyak sekali. Nah, intinya itu harus kita lakukan kecuali dua sholat atau dua keadaan. Nggak usah baca doa istiftah. Yang pertama, fi sholatil janazah. Jadi sholat jenazah tidak disunnahkan baca doa iftitah. Nah, jadi kalau sholat jenazah terdiri dari 4 takbiratul atau 4 kali takbir. Takbir pertama, ya, setelah itu membaca Al-Fatihah. Jadi nggak usah pakai doa iftitah. Yang kedua, takbir lagi membaca sholawat. Sholawatnya yang paling afdal seperti kita sholawat Ibrahimiyah. Nah, setelah itu takbir lagi yang ketiga membaca doa mendoakan si mayit laki-laki Allahumma ighfir lahu, mayit perempuan kita Allahumma ighfir laha. Kalau banyak mayitnya Allahumma ighfir lahum. Nah, sampai selesai. Habis itu takbir lagi yang keempat, kemudian salam. Jadi enggak ada doa iftitah. Yang kedua, al-masbuq idza adrakal imam fi ghairil qiyam. Orang yang sholatnya masbuk, yang kira-kira dia mendapatkan si imam itu sudah dekat-dekat ruku. Nah, mendingan kita segera takbiratul ihram. Kalau masih cukup kita segera baca Fatihah. Beda kalau mamanya masbuknya yang masih panjang ya. Kebetulan imamnya bacaannya lama, boleh kita baca doa iftitah, habis itu baca Fatihah, baru setelah itu segera mendengarkan bacaan imam. Kalau memang, tapi kalau dekat dengan ruku ya sudah, kita kejar habis takbiratul ihram, kita baca Fatihah secukupnya, kalau memang masih bisa sampai selesai. Kalau enggak ya sudah, kita segera ikut ruku. Jangan sampai kita kelamaan enggak segera ruku sampai imamnya bangun lagi. Kalau sampai imamnya bangun lagi kita belum ruku, enggak merasakan ruku bareng bersama imam, nanti kita dianggap telat 1 rakaat. Jadi ukurannya kalau kita bisa ruku bareng imam itu sudah dihitung 1 rakaat. Walaupun kita enggak sempat baca doa iftitah, enggak sempat baca Fatihah. Tapi karena kita bisa nyusul ruku bareng imam, begitu ikut ruku kita kemudian baru sami Allah. Nah, itu berarti namanya merasakan bareng, mengalami bareng ruku dengan imam. Berarti itu sudah dianggap 1 rakaat. Nah, di sini sebutkan banyak ya doa-doa tadi sudah dijelaskan doa-doa baca iftitah ya. Mulai dari subhanallah bihamdik wa wajjahtu wajhiya. Ya silakan ibu baca yang paling hafal, tapi kalau mau baca yang lain itu afdal. Itu mengikuti sunnah. Nah, bisa pilih yang panjang kalau lagi sholat sendiri, kepengen lebih khusyuk panjang, boleh. Kalau lagi buru-buru atau lagi nggak terlalu boleh panjang-panjang, lagi jadi imam taraweh mamanya, pilih yang pendek ya kan, jadi enak. Justru kalau kita punya banyak hafalannya itu jadi kita bisa milih. Dan itu sekaligus adalah ittiba' li sunnah. Ngikuti Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam riwayat Nabi kadang baca begini. Riwayat lain begini. Riwayat lain begini. Berarti itu akan lebih afdal kalau kita punya hafalan-hafalan doa iftitah yang beda-beda. Nah, walaupun kelihatannya sudah ini sendiri ya, kalau Allahumma ba'id baini wa baina khatawaini Muhammadiyah, kalau Allahu akbar kabira walhamdulillah, oh ini NU kayak gitu ya. Nah, biasanya gitu di di masyarakat itu seperti itu. Padahal sebetulnya enggak. Dua-duanya itu boleh, silakan milih karena itu ada riwayatnya dan sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk sunnah juga adalah al-isti'adzatu qabla al-qiraah,
membaca ta'awud. Jadi sunnah kita membaca ta'awud sebelum baca Al-Quran. Cuman yang disebutkan di sini membaca ta'awudnya sirron, yaitu cara lirih saja, ya kan? Membaca doa ta'awudnya lirih, tidak usah dikeraskan. Dalilnya apa? Karena Allah SWT berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah kepada Allah dari godaan setan. Boleh baca ta'awudnya juga macam-macam, boleh pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Boleh seperti itu ya. Nah, dalam beristi'adzah itu disunahkan al-israr, yaitu caranya melirihkan. Nah, tidak disunnahkan walam yunqal an Rasulillah annahu jahhara biha. Tidak disebutkan dalam hadis itu, tidak ada dinukil riwayat yang pernah Nabi Muhammad membaca ta'awud dengan suara yang keras. Nah, di dalam sholat ya, kecuali di luar sholat. Ada pertanyaan, apa sebaiknya membaca ta'awud pada setiap rakaat sebelum baca Al-Quran? Di sini ada yang menyebutkan cukup di rakaat yang pertama, tapi disebutkan di sini berdasarkan ini Imam Syafi'i wastahabba Syafi'i al-isti'adzata fi kulli raka'atin. Kalau menurut Imam Syafi'i ya disunnahkan. Cuman tidak usah dikeraskan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, khususnya kalau kita mau membaca Al-Qur'annya ya. Kalau mau di awal surat kita baca bismillahnya. Kalau di tengah-tengah surat kayak tadi kita baca yang tadi surat di ujung surat Yasin kan enggak ada awalnya, bukan dari Yasin. Nah, itu kalau seperti itu berarti cukup membaca ta'awud tapi lirih saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus mulai membaca ayatnya. Berikutnya adalah at-ta'min ba'dal Fatihah, membaca amin. Membaca amin itu termasuk sunnah. Bahkan ada dasarnya di sini, idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam itu membaca amin, maka ikuti kamu membaca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya siapapun yang membaca aminnya itu bertepatan dengan aminnya malaikat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Aminnya malaikat kapan ya? Sama dengan amin kita setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu malaikat juga mengaminkan. Kita para makmum juga mengaminkan. Kalau amin kita bareng dengan amin mereka, para malaikat hadir ya salat sama kita. Nah, itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Waqad hamala al-jumhur hadzal amra 'ala al-istihbab. Nah, ini hukum juga sunnah. Yang keempat, kelima dan keenam. Nah, ini langsung diborong ya. Jadi tadi yang termasuk sunnah-sunnah salat, yang keempat adalah takbiratul intiqal. Takbir perubahan atau takbir pindah dari satu rukun atau satu gerakan ke gerakan yang lain. Dari berdiri Allahu Akbar ke ruku, nah, kemudian Sami Allah, kemudian Allah Akbar. Takbir-takbir seperti itu hukumnya juga sunnah. Seandainya orang itu lupa ya, enggak membaca takbir itu ya enggak sampai batal, dan enggak usah menambal dengan sujud sahwi. Wa qaulu sami Allahu liman hamida, ucapan sami Allahu liman hamida itu juga sunnah. Tapi kita bukan kemudian menganggap, oh karena sekarang sudah tahu hukumnya sunnah, kemudian kita gampang-gampang nggak usah dilakukan, bukan. Ini kita sedang membaca kitab fikih terkait dengan bagaimana pemahaman kita dalam amalan-amalan atau bacaan-bacaan sholat. Wa qaulu rabbana walakal hamd,
dan ucapan Rabbana walakal hamd itu juga termasuk sunnah. Nah, kemudian ada pernah orang yang bertanya, Ustaz, sebaiknya kalau kita jadi makmum, apa membaca sami Allah atau tidak? Atau langsung Rabbana walakal hamd. Kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi ada mubalighnya, ada orang yang selalu menyambung atau menyampaikan bacaan imam. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Dia enggak baca sami Allah, tapi baca apa? Rabbana walakal hamd. Ada yang bertanya, Ustaz, sebagusnya itu kita apa membaca sami Allah liman hamidah atau membaca seperti itu yang disampaikan oleh mubaligh ya. Nah, ternyata setelah saya baca itu berdasarkan hadis ini dikatakan Rasulullah mengatakan idza qala sami Allahu liman hamidah. Ketika si imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana atau Allahumma rabbana walakal hamd. Maka kamu mengatakan atau membaca rabbana walakal hamd. Jadi khusus di sini saja kita beda dengan imam. Makmum gak usah ngikutin sami Allah tapi langsung membaca rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena kita jadi makmum, dasarnya ini. Beda kalau kita jadi imam. Kalau kita jadi imam atau sholat sendiri, kita membacanya lengkap. Membaca sami Allahu liman hamidah dan setelah itu membaca Rabbana walakal hamd. Tapi kalau kita jadi makmum, imam yang sudah membaca sami Allahu liman hamidah, kita tidak usah membaca sami Allah, langsung membaca Rabbana walakal hamd. Itu yang lebih kuat ya. Yang lebih terkenal pendapat jumhur para ulama seperti itu. Kalau kita jadi imam atau kita menjadi orang yang sholat sendiri, maka bacanya lengkap. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lengkap. Tapi kalau kita jadi makmum, cukuplah berdasarkan hadis ini Rasulullah mengatakan idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kalian menyambut atau menyaut dengan membaca Rabbana walakal hamd. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, bacaan Rabbana walakal hamd juga di sini pilihannya banyak ya. Ada yang baca Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi boleh ya, boleh seperti itu, beda-beda ya. Atau mau bacaan yang panjang juga boleh ya. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan boleh ya kan. Jadi di sini juga penjelasannya qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahmid ba'da sami Allah liman hamidah arba'u siyah. Ya, yang paling sahih di sini yang disebutkan ada 4 ya, 4 bunyi bacaan tadi ya kan. Tapi boleh juga di sini ada bacaan yang lain, tidak mesti harus persis sama yang ada di sini kan disebutkan ada 4. Kita lanjutkan ya. Yang tadi kan sudah 5, 6, 4, 5, 6 ya. Sekarang yang ke-7, tadi yang keempatnya adalah takbir pergantian dari satu rukun ke yang lain. Yang kelimanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang keenam membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian berikutnya adalah yang ke-7, at-tasbih fir ruku' was sujud. Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud ya. Ketika kita ruku' dikatakan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ketika kita sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini dasarnya adalah hadis.
ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, subhana rabbil azim itu kemudian Rasulullah mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Ini subhana rabbil azim bihamdi baca di dalam rukuk kalian. Nah, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, kata baginda ij'aluha fi sujudikum. Itu bacaan jadikan di sujud kalian. Jadi berdasarkan penjelasan ini kalau membaca subhana rabbiyal azim itu ketika rukuk, ketika membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Tapi bukan berarti itu saja bacaannya. Boleh bacaan-bacaan yang lain, ya kan? Umpamanya subhanallah, subhana rabbiyal a'la atau gimana ya? Subhanakallahumma hamdika rabbana subhana gimana? Jadi nanti akan ada bacaan-bacaan yang beda-beda tapi maksudnya itu sama, itu bacaan tasbih ya. Makanya kemudian boleh jadi perbedaan di sini tidak merusak. Ya, boleh saja kita ada pilihan ya. Umpamanya membacanya tidak seperti yang sering atau yang sehari kita baca. Umpamanya kita selalu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian kita membaca bacaan tasbih yang lain juga boleh. Yang berikutnya yang ke-8 dan ke-9 at-tasyahudul awsat atau at-tasyahudul awal wal julus lahu. Itu tahiyat awal dan membaca dan duduk di tahiyat awal. Ini termasuk sunnah tapi sunnah ab'ad tadi. Yang apabila kita tinggalkan, lupa, maka kita melengkapinya atau menyusulnya dengan sujud sahwi. Apakah ada pertanyaan, apakah sebaiknya kalau di sujud awal itu atau di tahiyat awal itu, tasyahud awal itu membaca sholawat atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tahiyat awal itu cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu bangun. Tapi ada yang mengatakan itu harus dengan sholawat atau disunnahkan dengan sholawat, membaca sholawat. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat saja. Yang lebih aman kalau kita masih ada waktu, imamnya juga belum buru-buru berhenti, belum buru-buru berdiri, ya kita membaca sholawat. Tapi seandainya kita tidak membaca sholawat juga tidak apa-apa di dalam tahiyat awal itu. Al-israru bit tasyahud, disunahkan di dalam tahiyat itu bacaannya lirih, ya kan? Jadi tidak harus dibaca keras. Tapi yang penting harus dibaca ya. Jadi kita harus membedakan antara membaca dengan membatin. Kalau kita sholat diam saja mulutnya itu enggak gerak, enggak ada walaupun sekedar desisan angin ya yang menunjukkan kita itu bunyi, itu tidak cukup. Sholat dari awal sampai akhir mingkem aja gini aja, itu namanya bukan membaca. Karena di dalam sholat itu terdiri dari aqwalun. Jadi sholat itu adalah amalan-amalan dan perkataan atau bacaan-bacaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka berdasarkan ini, karena sholat itu terdiri dari bacaan dan perbuatan, berarti harus ada bacaan, upaya membaca. Mulutnya itu, bibirnya itu harus bergerak. Perkara mamanya lirih banget atau sampai gak kedengeran gak masalah ya. Bagusnya sih minimal namanya bacaan sir itu artinya kalau ada orang yang deket banget atau kuping kita minimal ada sedikit kedengeran. Gitu. Ya, jangan kekerasan juga. Kalau kekerasan namanya jahar. Nah, jadi al-israru ajma'al ulama 'alal israr bis syahadataini wa karahatal jahri bihima li'annahu lam yunqal al-jahru bihima an Rasulullah.
Para ulama bersepakat bahwa di dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu disunahkan untuk melirihkan karena tidak disebutkan dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad pernah menjaharkan. Kalaupun menjaharkan pun itu dalam rangka untuk mengajarkan ya, untuk dalam rangka untuk mengajar. Kemudian di sini juga termasuk sunnah-sunnah karena banyak. Langsung berikutnya adalah al-qira'atu ba'dal Fatihah. Ba'dal Fatihah itu maksudnya bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an sesudah Al-Fatihah. Itu juga termasuk sunnah. Khususnya kalau imamnya ya membacanya itu di salat yang sir ya. Salat yang sir. Kalau kita berjamaah salat maghrib sama salat isya, yaitu rakaat pertama, rakaat kedua, salat subuh rakaat pertama, rakaat kedua itu enggak usah membaca surat, enggak apa-apa, kita cukup mendengarkan. Karena dalilnya fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Tapi kalau untuk Fatihah kemarin sudah kita jelaskan, kalau Fatihah itu menurut Imam Syafi'i harus dibaca. Itu kalau menurut Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi tidak harus. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dikatakan kalau sholatnya itu sholat sir, yang sholat yang imamnya itu membaca Fatihahnya itu gak kedengaran, kita baca. Kalau sholatnya yang jahar, maghrib, isya, subuh, rakaat pertama dan kedua itu tidak usah membaca Fatihah. Ini menurut pendapatnya, secara umum seperti itu. Tapi yang paling aman biasanya kita selalu pakai mazhab Syafi'i. Dalilnya la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Begitu ya. Kata beliau menukil hadis Rasulullah SAW atau meriwayatkan hadis la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca Fatihah. Maka berdasarkan ini beliau ya udah tetap aja menurut beliau harus membaca Fatihah. Kemudian kita gimana cara solusinya? Ya, kita kalau mau ngasih kesempatan kepada para makmum untuk membaca Fatihah, ya sudah setelah amin kita agak panjangkan dulu jedahnya ya. Tapi jangan kelamaan banget itu, kelamaan banget kan kiranya imam yang ngantuk tadi ya, kelamaan ya. Jadi jangan terlalu lama juga. Yang kira-kira membacanya agak cepat sudah selesai. Kemudian termasuk sunnah juga zikir di dalam rukuk tadi kan. Jadi bacanya tadi bacaan-bacaan ini termasuk tadi kan, itu membaca tasbihnya subhana rabbiyal adzim bihamdi atau bacaan yang lain tadi sudah. Ini yang bersifat tadi sebenarnya sebagian diulang ya, karena ini maksudnya adalah sunnah-sunnah yang bersifat qauliyah. Yang qauliyah itu maksudnya yang sifatnya bacaan. Zikir sesudah ini penjelasan dari yang tadi. Jadi zikir ketika tasbih ketika ruku, kemudian setelah berdiri dari ruku ya, ketika i'tidal ya kan. Kemudian zikir di sujud yaitu baca tasbih tadi. Kemudian berdoa di antara dua sujud. Allahumma firli rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu'ani. Nah, ini juga termasuk bacaan yang sunnah. Kemudian ya ini ada penjelasan. As-salatu 'alan nabi ba'da tasyahudil awal wal akhir. Nah, ternyata memang disunnahkan membaca sholawat baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Tapi ada yang berpendapat tidak usah membaca sholawat di dalam tahiyat awal. Tapi kalau di sini termasuk disunnahkan. Kemudian berdoa sesudah tahiyat awal dan akhir. Kalau di sini termasuk disunnahkan ya. Tapi yang lebih kuat ya membaca tahiyat awal itu cukup sampai sholawat saja. Tapi di sini ada pendapat bahwa ada juga doanya sesudah tahiyat awal. Tapi yang lebih kuat itu adalah doa-doa itu kita baca sesudah tahiyat akhir.
Jadi setelah tahiyat akhir kemudian kita membaca salawat Ibrahimiyah innaka Hamidum Majid selesai, baru kemudian kita baca doa sepanjang-panjangnya ya. Kalau kita jadi makmum berarti terus membaca doa sampai imamnya salam. Ya kalau kita jadi imam ya kita baca secukupnya. Tapi setidaknya dalam hadis itu kata Rasulullah SAW, idza farahta minat tasyahud al-akhir falyata'awwad min arba. Kata beliau, ketika orang itu selesai membaca tahiyat akhir hendaknya berlindung kepada Allah dari 4 hal. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini minimal ini ya, setiap setelah setelah tahiyat selesai baca sholawat, habis itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. Idza faraghta minat tasyahud al-akhir fal yata'awwad min arba. Nah, kata baginda, hendaknya berlindunglah dari 4 perkara. Kemudian doa-doa yang lain ya silahkan. Ini memang terjadi ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan apakah yang dimaksud doa-doa ini kata Rasulullah SAW man qara'a ya, kata-kata dubur shalah ya. Jadi di antara doa-doa yang terkabul itu adalah di belakang sholat, disebutkan fi duburi. Jadi kata-kata dubur di sini para ulama itu berbeda pendapat, sehingga mereka kemudian ada yang mengatakan doa-doa itu dibaca sesudah tahiyat sebelum salam. Tapi ada yang memahami itu kata-kata duburi kulli sholat, di belakang sholat itu adalah sesudah salam. Makanya ada orang yang kemudian berpendapat bahwa habis sholat assalamualaikum istighfar, baca apa tadi, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, habis itu udah nggak usah doa. Nah, karena doanya itu sudah tadi sebelum salam ya kan? Tapi ada yang berpendapat yaitu setelah itu juga termasuk duburi kulli shalah, itu termasuk di ujung atau di dubur itu artinya kan di belakang setiap sholat. Jadi memahami kata-kata duburi kulli shalah ini, para ulama ya, khususnya para salafin, orang-orang salafi mengatakan ya dubur itu ya maksudnya di ujung itu sesudah tahiyat sebelum salam. Tapi di kalangan Nahdiyin khususnya ini orang-orang Aswaja Asy'ariyah itu mengatakan bukan, itu ya sesudah sholat. Akhirnya gimana ya, silakan yang mau baca doa sesudah wirid ya monggo, bagus. Itu juga ini tidak perlu dipertentangkan karena dua-duanya itu berdasarkan pemahaman dalil. Jadi tidak ada masalah ya kalau umpamanya kita mau membaca doa-doa itu sebelum salam juga boleh ya. Membacanya sesudah salam juga, atau membaca dua-duanya. Sebelum salam kita juga baca doa, mungkin nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau ingin lebih banyak kita baca lagi sesudah wirid atau sesudah salam. Adzikru berikutnya at-taslimatus tsaniyah. Nah, ini sini disebutkan, dibahas bahwa termasuk juga sunnah adalah salam yang kedua. Artinya salam yang wajib itu adalah salam yang pertama, yang menjadi rukun itu salam yang pertama. Nah, salam kedua itu hukumnya sunnah. Adzikru wa du'a ba'da shalah. Nah, berzikir dan berdoa sesudah salat. Ini coba dalilnya begitu jelas ya. Man sabbaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca tasbih pada belakang, fi dubur itu ya dubur maksudnya. Fi duburi kulli salatin, siapa yang membaca tasbih pada ujung atau pada di belakang setiap sholat. Salasan wa salasin 33, wa hamida salasan wa salasin, dan membaca tahmid 33, wa kabbara salasan, dan membaca takbir 33. Fatil katis'un wa tis'un, yang itu semua cuma 99.
Kemudian melengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khataya, maka diampuni dosa-dosanya, wa in kana mislu zabadil bahr, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Jadi dalilnya begitu jelas di sini fi dubur. Makanya kalau kita mengatakan memaknai duburi kulli shalah itu sebelum salam, biasa sah saja, boleh-boleh juga. Tapi kalau kita memahami sesudah salam juga ada dasarnya ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca tasbih di sesudah setiap sholat, itu berikul sholat. Sekarang saya tanya, apakah orang-orang membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir itu sebelum salam atau sudah salam? Sesudah salam. Ternyata bunyinya sama di sini, fidu berikul sholat. Tapi banyak orang yang menentang banget itu, nggak ada itu doa-doa sesudah, ini kan, sesudah sholat nggak ada. Karena bunyinya, ternyata bunyinya sama. Man sabbaha fi duburi. Fi dubur ya dubur maksudnya di belakangnya. Jadi memang ini masalah yang terjadi perbedaan pendapat. Ya kalau perbedaan pendapat dalam hal-hal kayak gini nggak usah jadi masalah. Yang penting kalau kita berkeyakinan yang ini, kemudian jangan nyalahkan yang itu gitu loh. Karena kalau kita saling salah-salahan nih malahan jadinya melemahkan persaudaraan kita. Perkara kita nggak mau atau nggak setuju dengan ini, ya, tapi marilah kita kasih ruang untuk berbeda kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan merasa mutlak bahwa kebenaran hanya milik dia, yang lain semuanya salah. Ini yang nggak benar. Kemudian di sini amat doa ba'da shalah, adapun doa sesudah salat di sini sebutkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, banyak. Ini contoh-contoh doa yang sahih dari Nabi dan dilakukan sesudah salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga yang membaca sebelum salam, tapi banyak di sini berdasarkan ini adalah doa sesudah salat. Jadi termasuk doa-doa ketika kita baca ma'surat itu kan. Kemudian juga termasuk sunnah sedikit lagi. Ini yang mungkin sifatnya fi'liyah. Kalau tadi sunnah qauliyah. Qauliyah itu yang bacaan-bacaan. Kemudian ittikhadus sutrah fi shalah. Disunnahkan juga membuat sutrah di dalam sholat. Jadi sutrah itu adalah satu penghalang ya, yang menghalangi orang itu untuk lewat di depannya, termasuk juga menutup pandangannya untuk ke sana gitu. Idealnya begitu. Jadi kalau kita mau sholat, menghadaplah kita ke dinding atau ke tembok biar kita nggak ada orang lagi ya yang lewat di depan kita. Atau kita cari sutroh. Nah, sekarang ada orang membuat sutroh cukup pakai penghalang kecil ya juga nggak apa-apa juga. Intinya itu sunnah saja. Sunnah ya, supaya orang itu tidak sembarangan melewati di depan kita. Ini kata Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra. Ketika salah satu dari kalian itu melakukan sholat, falyusalli sutra, maka hendaknya sholatnya ke arah sutra. Wal yadnu minha, dan mendekat kepadanya. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, supaya setan tidak memotong sholatnya, maksudnya tidak melewati di depannya. Nah ini penjelasannya. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu wa inda al-qiyam min at-tasyahhudil awal. Wa kadza inda kulli raf'in wa khafdin. Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu umpamanya ini hukumnya sunnah. Kalau umpamanya ada orang takbiratul ihram enggak mau angkat tangan pun ya enggak batal sholatnya. Ketika ruku, mau ruku kita angkat tangan dulu. Ketika bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Ketika bangun dari tahiyat awal. Jadi kalau kita selesai tahiyat awal, itu disunahkan nanti pas berdiri itu kita mengangkat tangan lagi. Karena
atau dasarnya itu setiap sholat itu terdiri dari 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga pokoknya orang itu habis bangun dari tahiyat awal, kemudian mau memulai lagi seolah-olah itu kayak sholat baru ya. Karena sholat itu asalnya paketnya tuh 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya setelah tahiyat awal itu mau rakaat ketiga itu kita disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar, begini lagi. Tapi kalau rakaat kalau nggak habis tahiyat awal, seperti rakaat kedua atau dari 3 ke 4 itu nggak usah angkat tangan. Ya, ini kita cepatkan saja. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri termasuk. Melihat ke tempat sujud ini termasuk. Meluruskan punggung ketika ruku, misalkan ya seperti ini ya, posisinya jangan terlalu berdiri atau juga terlalu jengking, juga harus diluruskan 90 derajat. Kemudian turun ke sujud dengan kedua tangan dulu sebelum lutut. Nah, ini ada penjelasan seperti itu. Walaupun terjadi ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan kedua lutut dulu. Tapi ada yang mengatakan tangan dulu. Dasarnya apa? Kata Rasulullah SAW, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Kata Rasulullah SAW, ketika salah satu dari kalian sujud, maka janganlah derum seperti derumnya unta. Hendaknya letakkan kedua tangannya sebelum lutut. Seperti itu. Ya, ini pendapat saya kan, tapi ada dalam penjelasan hadis lain ya, kalau onta ini yang dianggap tangannya sama kakinya mana gitu kan, karena beda antara manusia dengan onta gitu kan ya. Jadi ya wallahu alam ya, ini intinya hal-hal yang sifatnya sunnah ya. Kalau kita memang kalau yang sudah berumur ya bagusnya memang kita ya mungkin lutut dulu ya pelan-pelan gitu ya, atau nanti kita lihat kondisinya. Duduk iftiras dan duduk tawaruk ya, kita sudah paham. Kalau tahiyat awal duduknya duduk apa? Iftiras. Iftiras itu menjadikan kaki kiri kita sebagai alas, untuk alas didudukin. Tapi kalau tahiyat akhir kita duduknya tawaruk. Tawaruk itu berarti kita duduknya di atas lantai, kaki kiri kita keluarkan, ya kan? Dan seterusnya. Wallahu alam, ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan membahas perkara-perkara yang dibolehkan untuk dilakukan ketika sholat. Jadi hal-hal berikut ini dianggap gerakan atau perbuatan-perbuatan yang di dalam sholat itu nggak masalah, bisa dilakukan. Seperti di sini sholat sambil menggendong. Nanti akan ada penjelasannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, waktu juga yang membatasi kita karena memang subuhnya cepat ya. Kita belum 5:30 ya sudah syuruk ya. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Saya kembalikan ke MC-nya.